kembarnya juga. Hanya ya. Aku kangen deh ketemu kalian semuanya. Tapi tetap semangat kan? Harus Meskipun itu. kita masih ibadahnya secara online. Nah, Kak, biar adiknya ini semangat, kita nyanyi satu lagu pujian. Iya dong. Happy ya. Adik-adik, kita pada berdiri ya. Adik semuanya, beri tangan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas setiap berkat penyertaan yang telah Engkau berikan selama 1 minggu kemarin ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Yola, biar lebih bersemangat ya, berdiri lagi ya. Oh iya dong. Masih pagi. Ini masih pagi, masih semangatnya pasti terkumpul. Jadi kita mau nyanyi lagu Kuda Kidaki. Jangan lupa pakai gerakan. Ya, bisa dibuka ya. Yesus beserta, ku terbang
kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita naikkan satu pujian, Bapa Ku Datang Padamu. Berikan konsentrasi bagi kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya, adik-adik di rumah ada nggak yang sekarang ini
perempuan umur 12 tahun. Ya, tante yakin ada adik-adik di rumah yang sudah berumur 12 tahun. Nah, adik-adik perempuan, adik-adik cewek yang umurnya 12 tahun kira-kira sudah bisa bantu mama nggak ya? Pasti sudah bisa. Ya, sudah bisa cuci piring, bisa menyapu, dan juga bisa bantu mama di dapur potong-potong sayur. Ya, itu tugasnya adik-adik cewek. Namun adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat menyayangi semua anak-anak, baik itu perempuan, laki-laki, adik-adik yang masih kecil maupun yang sudah besar, semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan satu cerita tentang seorang anak yang berumur 12 tahun. Nah, firman Tuhan ini akan kita ambil dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-56. Nah, adik-adik, ada seorang bapak bernama Bapak Yairus. Nah, seorang bapak bernama Yairus, dia bersama istrinya tinggal di kota Kapernaum. Tinggal di kota Kapernaum. Nah, Bapak Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun. Nah, ya jadi kalau 12 tahun itu kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD ya, Dek. Nah, anaknya perempuan 12 tahun. Nah, Bapak Yairus ini rumahnya itu dekat dengan rumah Tuhan atau rumah tempat beribadah. Bapak Yairus bertugas untuk mengurus semua kebutuhan yang ada di rumah Tuhan. Suatu hari adik-adik, anak Bapak Yairus yang berumur 12 tahun ini sakit. Nah, dia sakit keras dia. Karena dia sakit, dia tidak mau main di luar bersama teman-temannya. Setiap hari dia hanya tidur di tempat tidur. Dia tidak mau makan juga adik-adik. Dia tidak mau makan. Badannya panas sekali dan sangat lemas. Dia pucat karena tidak mau makan. Ya, Bapak Yairus bersama istrinya itu sedih. Suatu hari adik-adik, dokternya datang memeriksa anak perempuan ini yang sakit adik-adik. Setelah dokternya periksa, dokternya menggeleng-gelengkan kepala dengan sedih. Geleng-geleng kepala dan berkata kepada Bapak Yairus, "Bapak, ini anakmu bisa mati, Pak." Wah, Bapak Yairus sangat sedih adik-adik. Anak satu-satunya bisa mati karena sakit keras. Lalu apa yang dilakukan Bapak Yairus adik-adik? Dia berkata kepada istrinya, "Ibu, ibu tinggallah di rumah jaga anak kita. Saya akan pergi karena saat ini Tuhan Yesus ada di kota kita. Saya harus mencari dia dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong anak kita yang sedang sakit." Lalu Bapak Yairus pun pergi. Adik-adik, Bapak Yairus pergi, ibunya tinggal. Bapak Yairus pergi mencari Tuhan Yesus adik-adik. Di mana Tuhan Yesus kira-kira adik-adik? Nah, dia pergi mencari kira-kira di mana ya? Cari sampai akhirnya, wah, Tuhan Yesus ada di sini. Dia cepat berangkat, berlari karena ingin segera ketemu dengan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang menolong anaknya. Akhirnya adik-adik, Bapak Yairus menemukan Tuhan Yesus ada di sini adik-adik. Wah, senang sekali Bapak Yairus adik-adik ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Bapak Yairus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Tapi di situ adik-adik, karena banyak orang di sekeliling Tuhan Yesus, Bapak Yairus tidak bisa masuk. Dia mendorong semua orang yang ada di situ, semua didorong supaya dia bisa masuk. Akhirnya dia bisa masuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah sampai di dalam, apa yang dia lakukan? Bapak Yairus
mendekati Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Tuhan Yesus, datanglah ke rumah saya. Anak saya yang satu-satunya hampir mati, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Iya, saya akan datang. Wah, senang sekali Bapak Irus karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Lalu, adik-adik, berangkatlah Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapak Irus. Mereka keliling. Namun, sampai akhirnya di tengah jalan, adik-adik, dan murid-muridnya pun mengikuti mereka. Tengah jalan, ada seorang bapak datang menemui Bapak Yairus. Kenapa ya? Pak Yairus, anakmu sudah mati. Hah? Ya kaget, Bapak Yairus kaget. Anak saya sudah mati. Berarti sia-sia saya mencari Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus terlambat menolong anak saya. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat. Nah, kata Tuhan Yesus, jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka. Akhirnya tibalah mereka di rumah Bapak Yairus. Semua masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah Bapak Yairus, di situ sudah banyak orang di situ. Ada yang di dalam rumah, ada juga yang di luar rumah. Kenapa? Mereka di situ menangis dengan keras, menunjukkan kesedihan mereka karena anak Yairus sudah meninggal. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada orang banyak itu? Jangan menangis. Anak ini tidak mati, dia hanya tidur. Hah? Mereka tertawa, mereka mentertawakan Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa anak Yairus sudah meninggal. Tapi kata Tuhan Yesus, dia hanya tidur. Mereka tertawa. Lalu Tuhan Yesus menyuruh semua orang yang ada tadi keluar dari rumah, keluar dari kamar. Dan yang ada di situ hanyalah Bapak Yairus bersama dengan istrinya. Nah, Bapak Yairus bersama istrinya, terus Tuhan Yesus dan ketiga murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, hanya orang ini yang boleh ada di dalam kamar adik-adik. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus masuk mendekati anak Yairus yang tadi sudah mati. Dia masuk. Yesus masuk. Nah, di situ anak itu sudah tidak bergerak lagi. Dia sudah tidak bernapas juga. Lalu Tuhan Yesus mendekati dan memegang tangan anak itu. Dia pegang. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, bangunlah. Hai anakku, bangunlah." Dan pada saat itu juga anak itu sudah mulai bergerak. Dia juga sudah bernafas adik-adik. Wah, hebat ya Tuhan Yesus adik-adik. Dan dia membuka matanya, melihat di sekitarnya ada beberapa orang di sekitarnya, dan akhirnya dia juga melihat ayah dan ibunya di situ. Dia melihat ayah dan ibunya, dan anak itu bangun mendekati orang tuanya karena dia sudah sembuh. Jadi sekarang dia bangun, dia mendekati orang tuanya. Bapak Yairus seakan-akan tidak percaya apa yang terjadi. Dia hampir tidak percaya apa yang dia lihat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tadi anaknya yang sudah mati, sekarang sudah hidup kembali. Wah, anak kecil ini langsung
langsung berlari kepada orang tuanya, dan orang tuanya memeluk dia. Orang tuanya memeluk dia. Tuhan Yesus pun senang sekali melihat keluarga Yairus. Tuhan Yesus senang melihat mereka semua. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah perbuatan yang sangat ajaib. Tadi anak Yairus sudah mati, sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa bernafas. Sekarang dia bisa bernafas kembali, sekarang dia bisa sehat, segar kembali, dia bisa kuat. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada kedua orang tuanya? Bapak, Ibu, jangan lupa memberikan makanan kepadanya. Kepada siapa adik-adik? Kepada anaknya yang sudah sembuh tadi. Nah, adik-adik, kita bisa melihat di sini adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan adik-adik, orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Tadi adik kecil ini, tadinya dia kan sudah mati, walaupun dia sudah tidak bernafas, tapi dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Sekarang hidup kembali. Jadi adik-adik, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa membangkitkan yang sudah mati. Tuhan Yesus itu mengasihi anak kecil tadi. Dia membangkitkan anak ini karena kasih-Nya. Ya, begitu pun dengan kita adik-adik. Adik-adik di rumah semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, mari kita juga mengasihi Tuhan Yesus, karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik di rumah sakit atau salah satu dari anggota keluarga kita sakit, apa yang adik-adik bisa lakukan? Ya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena tadi kita sudah dengarkan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Karena itu adik-adik bisa berdoa, Tuhan kiranya menolong dan menyembuhkan anggota keluarga kita yang sakit. Nah, karena itu adik-adik jangan lupa selalu percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita lagi sedih, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong. Tuhan juga tidak ingin kita bersedih adik-adik. Karena itu Dia sangat menanti kehadiran kita. Dia selalu ingin supaya kita datang kepadanya. Tuhan Yesus sangat senang kalau anak-anak kecil datang kepadanya, berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan ayat hafalan. Nah, minggu lalu sudah kita hafal, sekarang kita hafal lagi ya. Nah, ayat hafalannya dari Markus pasal 10 ayat 14b. Sekali lagi, Markus pasal 10 ayat 14b. Ayo, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan Allah. Ya, sekali lagi ya. Pasti sudah hafal. Kita tidak usah baca lagi ya. Karena sudah berapa minggu kita hafal. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sekali lagi ya, soalnya sekali lagi supaya anak-anak, karena anak-anak tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita harus menghafal ayat ini. Sekali lagi, Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku.
firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu supaya bisa melakukan firman ini walaupun masih kecil Tuhan, tetapi bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tolong juga anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak sungguh-sungguh memahami, mengerti bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ajarlah anak-anak Tuhan untuk selalu datang kepadamu, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu kalau kan tadi ceritanya yang nunggu disembuhkan kan. Yang pati bang. Nah, buat adik-adik semua. Jadi Tuhan Yesus itu pasti akan Luar biasa ya. pertolongan kepada adik semua, apalagi kalau adik-adik itu percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sama seperti tadi yang sudah orang lumpuh ini yang sudah diberikan pertolongan sama anak itu yang sudah diberikan pertolongan, yang sudah mati bisa bangkit kembali. Itu semua oleh karena Tuhan Yesus. Itu juga karena orang tuanya percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk membangkitkan anak ini sehingga anak ini bisa hidup kembali. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Kita nyanyikan satu buah pujian, rukun cinta satu sama lain. Tuhan Yesus tidak berubah. Selamanya
memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.